Naturalisasi rampung, senjata rahasia Timnas Indonesia lawan Vietnam datang. Justin Hubner kian memukau sebagai pemain serba bisa. Fakta menarik penerapan VAR Liga 1 2023-2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jadi senjata rahasia lawan Vietnam. Naturalisasi dua pemain keturunan rampung bulan depan. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengupayakan di mana proses naturalisasi dari Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan rampung pertengahan Maret 2024 ini. Ditemui di Menara Dana Reksa Jakarta, Erick Thohir mengaku dirinya sudah melakukan video conference bersama beberapa calon pemain naturalisasi, termasuk Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Erick Thohir sendiri menargetkan bahwa proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangun akan rampung pada pertengahan Maret 2024. Sebab kedua sosok pemain berdarah Belanda itu bakal menjadi senjata rahasia Timnas Indonesia kontra Vietnam, yakni pada bulan depan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Erick Thohir juga mengatakan dirinya sudah melakukan Zoom meeting bersama beberapa calon pemain naturalisasi lainnya. Hanya saja mantan Presiden Inter Milan ini tidak membocorkan siapa saja pemain keturunan yang diajak video conference selain Tom Haye dan Ragnar Oratmangun. Selain kedua pemain tersebut, nama JIZ sebelumnya juga telah dibocorkan bakal debut bersama Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh pengamat Bung Ropan yang menyebut JIZ diperkirakan akan tiba di tanah air pada 18 Maret nanti. Sesuai dengan permintaan Sintayong yang meminta pemain sudah berkumpul dalam rentan waktu tersebut. Tentu hal tersebut bakal menjadi modal positif bagi skuad Garuda, yakni untuk meraih kemenangan dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terlebih nasib berbeda justru dialami oleh Vietnam, usai skuad asuhan Philippe Troussier dihantam badai cedera. Fakta menarik penerapan VAR Liga 1 2023-2024. Pertama, diterapkan di fase Championship Series. VAR dipastikan akan digunakan dalam pertandingan fase 4 besar Liga 1 atau fase Championship 2023-2024 yang mana akan berlangsung pada 4 hingga 26 Mei. Adapun alat VAR yang digunakan pada Liga 1 sama seperti pada Piala Dunia U17 2023 lalu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa penerapan VAR akan membuat industri sepak bola Indonesia akan berkembang baik. Kedua, SDM dimatangkan. Waketum 2 PSSI Ratu Tisa Destria menyebut sejumlah wasit Indonesia yang tersedia untuk VAR berjumlah 13 orang, sementara asisten wasit yang lolos seleksi 22 orang. Tisa menjelaskan, PSSI terus memastikan wasit yang siap dengan teknologi VAR. Sementara itu, Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus bakal mencoba meningkatkan kuantitas perangkat pertandingan yang mana bisa mengaplikasikan VAR dengan baik, karena saat ini masih ada keterbatasan pada sumber daya manusia. Ketiga, ditinjau langsung oleh FIFA. Ratu Tisa juga menjelaskan saat ini penerapan VAR di Liga 1 masih harus mendapatkan persetujuan FIFA. Penerapan VAR harus melalui beberapa tahap. Salah satunya persetujuan dan penilaian terakhir wasit, serta asisten wasit yang diberikan Badan Sepak Bola Dunia tersebut. Rencananya, FIFA akan melihat latihan terakhir kesiapan penggunaan VAR pada 1 hingga 8 Maret. Tak cuma pelatih yang mendapatkan sosialisasi soal VAR, akan tetapi juga kepada pemain, pelatih, official, dan tim peserta Liga 1. Ratu Tisa menerangkan sosialisasi VAR bakal berlangsung secara intens. Pasalnya hanya ada 4 kejadian yang bisa direview oleh VAR, yakni mengecek gol atau tidak gol, penalti atau tidak, pemberian kartu merah secara langsung, dan salah pengambilan keputusan.
Piawai di bek kiri Justin Hubner memukau sebagai pemain serba bisa. Wonderkid Timnas Indonesia Justin Hubner kembali jadi perbincangan publik tanah air usai membawa Wolves U21 menang 3-0 atas Westburn U21 di pertandingan Premier League 2. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion New Buckshead Ground Telford tersebut, Justin Hubner tampil sebagai starter dan juga kapten tim. Menariknya, pemain berusia 20 tahun ini bermain full di posisi bek kiri dalam formasi 4-2-3-1. Ini bukan kali pertama bagi Hubner bermain di posisi bek kiri. Sebelumnya Hubner juga bermain piawai di posisi bek kiri saat membela Wolves U21 untuk mengalahkan Carlton U21 dengan skor 2-0 di Stadion Princes Park. Tambahan 3 poin kontra Westburn U21 membuat Wolves U21 menempati urutan ke-7 klasemen Premier League 2 dengan mengemas 23 poin, yakni dari 14 pertandingan yang telah dijalani. Wolves U21 pun sukses membuka peluang untuk menembus 5 besar Premier League 2. Kini, Wolves yang terpaut 2 poin dari Fulham yang menempati urutan kelima dengan mengemas 25 poin. Kemenangan tersebut pun juga membuat Wolves U21 sukses mempertahankan tren positif dengan tidak pernah kalah, yakni dalam 4 pertandingan terakhir secara berturut-turut. Sementara itu, kepercayaan pelatih Wolves U21 James Collins memainkan Justin Hubner di posisi bek kiri semakin memperkaya posisi bermain pemain berdarah Belanda ini. Hubner yang berposisi asli sebagai bek tengah sebelumnya juga pernah dipercaya oleh pelatih Timnas Indonesia Sintayong, yakni untuk bermain di posisi gelandang bertahan di Piala Asia 2023. Kemampuan Justin Hubner yang bisa memerankan banyak posisi tentu akan menguntungkan bagi skuad Merah Putih yang telah ditunggu beberapa ajang bergengsi ke depannya.